Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa pula berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita saat ini berada di bulan Rabiul Awwal, bulan di mana umat Islam merasakan kebahagiaan, namun merasakan pula kesedihan. Bahagia karena di bulan ini Rasulullah SAW itu dilahirkan. Sedih dikarenakan di bulan Rabiul Awal pula Rasulullah SAW diwafatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, yakni kuburnya syuhada Uhud. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum darul mu'minin, kesejahteraan bagi kalian wahai tempatnya umat-umat orang-orang beriman. Boleh juga ada doa lain kalau kita ke kuburan, itu doanya apa coba? Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan? Minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiyah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian itu al-afiyah, keselamatan. Nah, sepulangnya beliau dari ziarah kubur, beliau kemudian bertemu dengan para sahabatnya sambil menangis. Para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, wajidtu anni laqitu ashabi. Aku rindu untuk bertemu dengan siapa? Dengan ikhwani, dengan ikhwanku. Terjemahannya itu ikhwan itu apa? Saudara, ya, saudara. Maka para sahabat bilang, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah ikhwanuka wahai Rasulullah SAW? Ya. Dan riwayat lain disebutkan, bukankah kami ini adalah ikhwanuka wahai Rasul? Bahkan mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Ya. Sampai sebegitunya engkau merindukan mereka, seolah-olah kami ini bukan ikhwan engkau, gitu.
Yang selama ini bahkan bersamai engkau ya Rasul, bahkan kami mengorbankan diri kami, mengorbankan harta kami untuk engkau ya Rasul. Kok engkau tiba-tiba kami lihat menangis dan engkau mengatakan rindu pada ikhwan engkau? Kami ini bukan ikhwan engkau. Gitu. Para sahabat bertanya, kok spesial itu? Ya. Apakah selama ini pengorbanan kami belum cukup ya Rasulullah sehingga engkau memiliki ikhwan yang sebegitunya engkau bahkan merindukan mereka untuk bertemu. Para sahabat merasa apa kurang, ya, kebersamaan para sahabat, keberadaan para sahabat, ya, di tengah-tengah Nabi SAW. Apa kata Nabi jawab? Nabi, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Sahabat itu beda dengan ikhwan, gitu ya. Antum ashabi, ikhwani, yang aku maksud ikhwanku itu adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman denganku. Mereka mengimaniku, mengimani apa yang aku bawa. Padahal mereka belum pernah melihatku, sebagaimana kalian yang langsung melihatku. Mereka belum pernah melihatku, tapi mereka mengimaniku kata Nabi Islam. Itulah ikhwanku. Aku rindu untuk bertemu dengan mereka. Allah. Maka seseorang yang di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, ketika kekasihnya merindukan dirinya, maka hendaknya pasti ada timbal balik. Orang yang saling mengasihi, orang yang saling mencintai itu ketika yang dicintainya, kekasihnya itu merindukan dirinya, rindu ketemu dengan dirinya, seharusnya dia pun juga rindu, kepingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan kita yang hadir di sini, ya, termasuk apa yang Rasulullah SAW sabdakan tadi. Termasuk siapa? Ikhwan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang kepada sahabatnya, aku akan menunggu kalian. Aku akan menunggu kalian ala haudi, di telagaku nanti. Pertemuan yang sebenarnya bukan sekarang, nanti di haud, di telagaku kata Nabi SAW. Sepeninggalku nanti, aku nggak tahu apa yang akan terjadi pada kalian. Apakah kalian tetap beriman kepadaku? Ya. Sehingga status kalian tetap menjadi seorang sahabat. Karena makna sahabat apa itu ya, Mas? Man laqiyan Nabi wa mata 'alal Islam. Yang bertemu Nabi dan meninggal di atas keislaman. Dan ternyata sepeninggal Nabi ada yang melihat Nabi, tapi ada yang bertemu Nabi, tetapi akhir kehidupannya su'ul khatimah. Mereka malah apa? Ada yang murtad. Waliyadzubillah. Kita pun juga demikian jemaah. Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya aku rindu ketemu dengan ikhwanku. Siapa ikhwan itu jemaah? Yang beriman dengan Rasulullah padahal belum melihat beliau, padahal belum ketemu sama Nabi SAW. Tapi mereka beriman. Artinya apa? Enggak melihat aja, mereka tuh beriman kepadaku. Apalagi kalau mereka melihatku. Seperti itu. Ya. Makanya hari ini kita subhanallah yang hadir pada hari ini, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala beristiqomah kepada kita sehingga nanti kita wafat dengan husnul khatimah, meninggal di atas keislaman, sehingga status ikhwan Rasulullah tetap kita pegang dan kita bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW di teladan nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Tentunya Rasulullah SAW ya, kepingin agar apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan itu diindahkan oleh umatnya. Karena Rasulullah bilang begini, kullu ummati yadkhulunal jannah
semua umatku masuk surga. Illa man apa, kecuali kalau memang ada yang memang nggak masuk surga. Sahabat heran, memang ada ya. Kok ada sih orang yang nggak kepingin masuk surga? Aneh aja gitu. Ya. Kalau kita semua satu persatu ditanya kepingin masuk surga, pengen kan gitu Pak. Ada nggak ditanya kepingin masuk surga? Enggak mau, saya mau neraka aja. Kayak begitu nggak ada kan ya. Cuma Nabi ngomong, Nabi khabarkan ada loh di antara umatku yang memang nggak mau masuk surga. Maka sahabat nanya, siapa itu orangnya Rasulullah? Kok apa namanya ada? Aneh aja kok ada orang masuk surga. Kata Nabi SAW, man aqani dakhala al-jannah. Umatku yang mentaatiku itulah umatku yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Adapun yang enggak patuh dengan ya aku, tidak mengindahkan apa yang aku bawa, itulah yang dikatakan faqad aba, orang yang enggan masuk surga. Kalau ditanya secara lisan mau masuk surga, mau, tetapi ya perbuatannya menunjukkan ya dia termasuk golongan orang yang enggan masuk surga. Oh iya, jamaah yang semua saya muliakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang ya akhlaknya Nabi, tentang kesehariannya Nabi, tentang perangainya Nabi. Maka apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau mau melihat Quran berjalan, lihat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kepinginnya ya agar kita semua itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bertemu dengan Nabi di telaga itu dan apa namanya? Rasulullah SAW harapkan mereka itulah orang-orang atau umatnya Nabi SAW yang masuk surga bersama beliau. Cuma sayangnya ada di antara umat rijalun, sekelompok orang dari umat Muhammad SAW yang mereka itu terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Ya. Ummati itu umatku kata Nabi SAW. Maka kata Bapak yuqalu lahu, dikatakan pada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, sepeninggal engkau, setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu apa yang telah mereka adakan dalam masalah agama ini. Ya. Mereka itu mengada-ngada dalam masalah agama itu. Yang seharusnya tidak ada, diada-adain sama mereka. Nah, orang seperti ini ciri-cirinya kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini adalah termasuk orang yang diusir dari telaganya Nabi SAW. Dan Rasulullah nggak mau, ya kan? Banyak sekali sebab-sebab yang dengannya seseorang itu tergolongkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang enggan masuk surga. Oleh karena itu jamaah yang sama saya melihatkan buku yang akan kita bahas ini ya, itu kitab Bulughul Maram ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya. Buku ini sebenarnya buku fikih, Pak. Buku fikih. Dibahas di sana ya sebagaimana saya lihat di buku panduannya, kalau seandainya kalau bisa semuanya punya buku panduan, alhamdulillah sekarang sudah ada terjemahannya. Ya. Kalau kitabnya itu banyak syarahnya ya. Ada Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram karya Syekh Shalih Al-Fauzan kan. Kemudian kitab ini disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ya kan. Yang sekarang ada terjemahannya sama kita ini. Banyak sekali syarah dari para ulama, penjelasan dari para ulama tentang kitab Bulughul Maram. Bahkan ada ulama yang hanya mensyarah satu sub pembahasan. Ya. Itu Kitabul Jami, disebutkan Kitabul Jami. Itu kitab yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis tentang akhlak. Ya. Nah, banyak ulama yang memberikan penjelasan bahwasanya
sebenarnya antara fikih dengan akhlak itu pembahasannya beda. Ya. Antara fikih sama akhlak itu pembahasannya beda. Tetapi kenapa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau memasukkan masalah akhlak ke dalam bab fikih dan itu diletakkan di akhir karena jemaah nggak akan indah ilmu tentang fikih itu. Dia tahu tentang fikih sholat, dia tahu tentang fikih haji, fikih puasa, fikih zakat. Dia tahu tentang fikih dalam mengatur negara. Bahkan dibahas ini tentang tata negara. Ya. Mengatur tentang bagaimana kisos, ya, tentang al-hudud. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki akhlak, maka keilmuan dia itu dikatakan apa? Belum sempurna. Bagus ilmunya luar biasa, masya Allah, tapi nggak ada akhlaknya. Tapi akhlaknya kurang, peranainya buruk. Ya, maka dikatakan oleh para ulama ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Allah misalkan mereka seperti surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Rumpamaan orang-orang yang mereka mengerti Taurat dari kalangan orang Yahudi, dari ahli ilmunya orang Yahudi, tetapi mereka enggak mencerminkan Taurat pada diri mereka sendiri. Itu kamathalil himar. Jadi mereka tahu isi Taurat, ajaran Taurat, tetapi mereka keseharian mereka itu menunjukkan mereka ini orang yang nggak ngerti Taurat. Kalau ditanya, jawabannya masya Allah bisa jawab semua Pak isi Taurat, ya kan? Tapi kesehariannya, perbuatannya nggak menunjukkan dia ahli Taurat. Disebutkan kamathalil himar, seperti keledai yahmilu asfaro, bawa kitab. Keledai bawa kitab, manfaat nggak Pak? Ya enggak. Makanya kalau ini perumpamaan seperti ini, kalau dalam kaidah ilmu tafsir itu al-ibratu fi umumil lafzi la fi khusus sabab. Dan usul tafsir itu pembahasan usul tafsir disebutkan memang Al-Qur'an itu menjelaskan tentang keadaan ahli kitab, dari orang Yahudi diturunkan kepada mereka itu kitab Taurat, umat Nabi Musa alaihissalam. Memang sebab turun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Firman Allah yang kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang ahli Taurat ini itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Artinya siapa dari kalangan umat ini yang dia miliki ilmu tetapi nggak mencerminkan ilmu itu di keseharian dia. Lisannya menunjukkan dia ngerti banyak tentang Al-Quran, gitu ya. Ketika ditanya segala pertanyaan bisa dia jawab, saking cerdasnya. Tetapi kesehariannya menunjukkan dia bukan ahli ilmu. Perbuatannya perangai menunjukkan dia jauh dari ilmu. Seperti itu. Dan ini juga malah berbahaya, gitu. Berbahaya. Malah nanti menjadi membuat citra Islam menjadi jelek. Ya, citra Islam semakin menjadi jelek. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala meletakkan bab adab akhlak di akhir bukunya, ingin menunjukkan bahwasanya nggak ada manfaatnya ilmu itu semua yang dibahas dari A sampai Z kalau seandainya perangainya buruk, kalau seandainya dia akhlaknya buruk, kalau seandainya dia perangainya tidak baik. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Berapa banyak orang yang di luar Islam itu
stigmanya terhadap Islam jelek bukan karena Islamnya, karena orang Islamnya, betul nggak? Ya. Padahal kalau seandainya orang di luar Islam itu mau mempelajari tentang Islam itu, mempelajari Islam dari Islamnya, dari sumbernya, bukan dari orangnya, maka itulah yang sekarang kita lihat banyak mu'alaf, betul tidak? Rata-rata mu'alaf orang masuk Islam itu, orang luar Islam masuk Islam, ya itu rata-rata apa? Kalau kuat imannya, rata-rata dia mencari sendiri dari sumbernya, kebanyakan. Ya. Tapi orang yang di luar sana, ya kebanyakannya lebih banyak dominannya enggak melihat Islam dari sumbernya, tapi dari mana? Dari orang Islamnya. Sehingga ketika ada kejadian hal-hal yang sifatnya terorisme, kebetulan Islam pula agama pelakunya, udah akhirnya apa? Oh, Islam teroris, Islam bengis. Gitu. Nah. Oh, tetangga saya itu, alhamdulillah Pak, tetangga saya di Mandala Golf Resident itu, di Perigi itu, di samping lapangan Perigi itu, Nasrani Pak. Alhamdulillah, awal mulanya saya ucapkan assalamualaikum ke dia. Ya. Nah, dia nggak jawab. Nah, seminggu saya tinggal di situ, ya baru saya tahu ternyata dia bukan Muslim. Kita tetanggaan tetap berbuat baik antara Muslim sama yang tidak Muslim. Ya. Ketika saya tahu dia bukan Muslim, tetap. Ya, namanya tetangga ini Pak ya, suka memberikan sesuatu, ya kan, apa yang kita punya kita bagi ke tetangga gitu kan. Ya, walaupun pada kalau dari sisi materi mungkin lebih orang lebih berada orang tetangga saya, dia punya mobil, saya nggak punya mobil gitu. Tetapi karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, bahkan saking besarnya hak tetangga itu, sampai Jibril itu, ya kata Nabi SAW, seolah-olah kalau aku meninggal, kata Nabi SAW, tetangga itu dapat warisan. Saking harus hak tetangga itu diwujudkan. Saya tanya Pak, yang pernah dapat warisan itu siapa? Yang punya apa? Iya, ahli waris, hubungan darah, betul nggak? Iya kan? Hubungan darah sama kita. Tetangga kita ada hubungan darah nggak sama kita? Enggak, orang lain gitu kan. Apalagi dia memang sama sekali tidak ada hubungan saudara sama kita. Baik dari sisi nasab, ya, bahkan di luar dari agama, tidak ada hubungan agama berbeda, tetapi tetap hak tetangga itu harus ditunaikan. Ya. Saking seringnya malaikat Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada untuk berbuat baik pada tetangga, seolah-olah tetangga itu kalau aku meninggal harus dapat warisan. Itu perumpamaan dari Nabi SAW. Kenapa ya Nabi? Karena kalau dengan tetangganya sendiri aja, ya, orang yang terdekat dengannya aja, itu tidak merasa aman, ya, tidak nyaman, gitu ya, apalagi dengan orang lain di luar. Gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, aku sebaik-baik orang yang memiliki akhlak di antara kalian. Ya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling bagus hubungan dia dengan istrinya, kata Nabi SAW. Dan aku adalah orang yang terbaik dalam bermuamalah, berinteraksi dengan istriku. Dan sekian kalian semua yang paling baik muamalahnya dengan istrinya, aku yang paling terbaik. Kalau di antara kalian ada yang baik hubungannya dengan istrinya, aku yang paling terbaik, kata Nabi SAW. Itu jadi patokan, Mbak. Akhlak seorang itu bagus enggaknya itu lihat bagaimana akhlak dia dengan istrinya. Ya.
Kalau sama istrinya nggak bagus akhlaknya, tapi sama orang lain bagus akhlaknya, maka ini akhlak palsu kata Nabi SAW. Akhlak palsu. Hanya pemanis saja di luar itu dia baik sama orang. Sama istrinya yang terdekat sama dia, malah sebaliknya keadaannya. Nabi loh Pak yang bilang, yang akhlak yang benar, yang paling bagus adalah akhlak yang bagus sama istrinya. Karena kalau ingin melihat akhlak seorang, lihat bagaimana akhlaknya pada orang yang paling terdekat sama dia. Siapa Pak di rumah yang paling dekat sama kita? Istri. Kalau sama orang lain di luar rumah kita, patokan akhlak baik itu di mana? Bagaimana? Lihat bagaimana akhlak dia sama tetangga dia. Jadi Rasulullah merintahkan kita akhlak itu mulai dari apa? Ibda biman ta'ul. Mulai dari yang terdekat. Itu. Ya. Ini subhanallah. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita pertama agar kita ini umatnya ini apa? Maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kepingin dengan akhlak ini apa? Ya. Cerminan Islam itu indah. Karena kebanyakan mayoritas manusia melihat Islam itu dari mana, Pak? Dari person-person individu-individunya. Ya. Ngelihatnya apa? Dari individu-individunya. Kebanyakan manusia. Ada memang yang ingin belajar Islam, menilai Islam langsung dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, gitu kan? Ya, dia mau belajar, ingin mendalami, dia buka tuh referensi literatur Islam, dia buka sendiri, sehingga akhirnya muncul, ya kan? Keridhaan pada diri dia, kesenangan. Muncul kebenaran itu tampak pada diri dia dengan membaca ya literatur sumber dari Islam itu sendiri. Tapi kebanyakannya dari dipungkiri orang menilai Islam itu dari mana, Pak? Individu, person-person tertentu dari umat Islam. Sekali lagi makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang akan kita bahas ini, ya beliau meletakkan mengakhiri karya beliau ya pada hal yang dipelajari ilmu fikih tentang ilmu Islam itu sendiri, tentang hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Yang kalau seandainya orang memahami, mempelajari, menguasai ilmu tersebut dikatakan alim, seorang ulama gitu. Tapi itu semua tidak bernilai kata beliau. Seolah-olah beliau membahasakan ya, menyampaikan pesan beliau ya. Kenapa membuat hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak di penghujung karya beliau, ya itu semuanya tidak akan bernilai kalau tidak punya akhlak. Masya Allah. Jamaah yang sama saya muliakan. Nah, itu saya kira mukadimah yang bisa kita sampaikan, ya kan, tentang mengapa ya dimasukkan hadis-hadis tentang adab ya di penghujung akhir dari karya beliau tentang apa namanya hukum-hukum Islam yang mana dengan memahami menguasai hukum Islam tersebut seseorang dikatakan dia telah mengetahui Islam dari paling kecil sampai paling besar. Bisa dikatakan dia alim kalau sampai dia menguasai ya kitab Bulughul Maram. Baik. Sekarang kita akan masuk Pak ke hadis yang pertama. Ya, silakan mungkin boleh dibaca. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Afdal muslimin ala muslim sittu idza laqiyahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibu wa idza istansahaka fansah wa idza hadatha fahamidallah falyamliku wa idza marida fa'udhu wa idza tabattabi'a." Seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Yang pertama,
jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia memintamu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Yang keempat, jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, doakanlah. Dan yang kelima, jika dia sakit, jenguklah. Dan yang keenam, jika dia meninggal, kirimlah jenazahnya. Hadis riwayat Riwayat Abu Hurairah. Ya, ada kok. Riwayat Al-Bukhari nomor 13 dan Muslim 167 tahun 71. Abu Hurairah adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun yang menulis riwayat ini dalam sebuah kitab ya dengan sanad-sanadnya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana dua kitab ini lah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Ya, makanya sumber rujukan Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang paling sahihnya adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Ada selain Bukhari Muslim itu kutub dikenal dengan kutub sittah, seperti kayak Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, ya, kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad, itu dikenal dengan kutubus sittah. Ya. Dikenal dengan kutubus sittah. Ada juga Sunan Ad-Daruqutni. Nah, tapi yang masyhurnya yang sudah disepakati para ulama kesahihannya adalah dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun selain Sahih Bukhari dan Muslim, situ bercampur dengan hadis-hadis yang derajatnya ada yang maudhu, ada yang maudhu itu artinya palsu, ada hadis yang di dalamnya derajat hadisnya adalah dhaif, lemah, seperti itu ya. Nah, dan alhamdulillah di zaman ini ada seorang ulama bahkan mendapatkan penghargaan ya tentang upaya beliau dalam melayani sunnah. Ya, beliau tulis semua hadis-hadis yang sahih dari kitab-kitab selain Bukhari dan selain Muslim. Ya. Ini dikenal dengan kitabnya apa? Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Silsilah hadis-hadis yang sahih sudah beliau kumpulkan semuanya. Ya. Dan silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, silsilah hadis-hadis yang dhaif sudah beliau pisahkan mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah disepakati. Tapi selain Bukhari Muslim, itu yang mesti di dalam bercampur. Dan alhamdulillah sudah dipisahkan oleh seorang ulama Rabbani. Siapa beliau? Ya. Al-Allam Al-Muhaddits ya. Muhammad Ibn Nasir ya. Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Masya Allah ya. Itu sampai puluhan menit Pak yang sahih-sahih ini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi sebenarnya kita ini untuk nggak tahu, ya. Nggak penting lah mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang palsu. Yang penting hadis, katanya. Ada gitu loh. Yang penting hadis gitu ya, ya kan? Yang penting hadis terus pokoknya saya amalkan aja. Pokoknya yang penting hadis, ya. Nggak bisa. Hadis itu oleh para ulama disebutkan ada yang palsu, ya, ada yang lemah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mewanti, bahkan Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslimnya mewanti-wanti, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ya, menyandarkan ucapannya, ya, menyandarkan sesuatu kepadaku, padahal aku nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Dia mengatakan Rasulullah berkata seperti ini, Rasulullah mengamalkan ini, gitu. Rasulullah melakukan ini, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong gitu, padahal Rasulullah nggak pernah ngamalin gitu. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Wallahualam. Ini bahaya. Hati-hati Pak. Jadi harus tahu kita sekarang, dan bahkan dengan adanya hadis-hadis yang sahih mana hadis yang dhaif
dipisahkan oleh ulama Rabbani tadi, ulama ahli hadis tadi, semakin tidak punya lagi kita alasan di hadapan Allah nanti di akhirat. Ditambah lagi dengan ya perkembangan informasi dan canggihnya teknologi sekarang. Gitu ya. Bapak tahu nggak? Sekarang tuh ada aplikasi namanya apa? Ya. Nah, ini penting. Semakin mempermudah kita lagi. Apa? Mau mana dia? Iya. Ensiklopedia hadis. Jadi Bapak nanti kalau dapat ya di internet atau apapun ya hadisnya, penggalan hadisnya, tinggal klik aja. Tulis hadisnya, kemudian apa? Diklik akan keluar itu. Siapa yang meriwayatkan, kemudian bagaimana status hadisnya, sahihkah atau lemahkah, terus kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Masya Allah, Masya Allah, makin mudah Pak. Iya. Jadi bukan hanya kita tahu hadisnya apa, tapi penjelasan para ulama tentang hadis itu pun juga ada. Subhanallah. Agar kita tidak salah memahami hadis. Karena kadang-kadang kita salah mengamalkan hadis. Ya. Kadang-kadang salah mengamalkan hadis Nabi SAW. Ya. Sebagaimana nanti akan kita bahas di hadis ini. Ya. Ada yang kadang-kadang salah kaprah dalam memahami hadisnya. Betul hadisnya ada, tapi nggak begitu ngamalinnya gitu. Ya. Dari mana kita tahu nggak begitu dengan ngamalinnya? Karena ada penjelasan ulama dalam masalah hal tersebut. Baik. Jamaah yang saya muliakan, Nabi SAW bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya. Disebut oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di sini, jumlah 6 ini tidak bermakna membatasi. Ya. Jadi hak muslim itu bukan hanya 6 saja Pak sebenarnya. Tapi dari sekian hak muslim yang harus kita tunaikan, yang paling terpentingnya, yang paling pokoknya, yang paling diprioritaskan adalah 6 ini. Banyak hak muslim yang harus kita tunaikan. Tapi dari sekian banyak itu, ya, yang terpentingnya, yang harus menjadi prioritas kita itu ada 6. Nah, demikian. Gitu Pak ya. Baik. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kamu ketemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah assalamualaikum. Ya. Ini yang pertama. Dan ini juga sudah mulai hilang dari kaum muslimin itu sendiri. Ya. Bapak kalau keluar kompleks sama satpam bilang assalamualaikum Bapak. Coba kita Pak, saya alhamdulillah asal masuk komplek keluar komplek kan satpam selalu ada di pos ya. Ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Bahkan nanti dalam hadis yang berikutnya disebutkan dengan Nabi, ya, kepada siapa saja tuntunannya, kepada siapa yang mulai salam itu tuntunan. Liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya lah mengucapkan salam anak kecil dengan yang orang lebih tua umurnya. Yang umurnya masih muda mengucapkan salam kepada yang usianya lebih tua. Ya. Anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Yusallimu shaghir 'alal kabir. Kadang-kadang bertemu tuh antara anak kecil sama orang dewasa. Nah, kira-kira mana yang harus duluan mengucapkan salam? Si kecil atau yang si dewasa? Berdasarkan hadis Nabi, anak kecil yang mestinya mau mengucapkan salam kepada dewasa. Ya. Wal qalilu 'alal katsir. Yang jumlahnya sedikit mesti mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Kadang-kadang kita pas-pasan tuh, ya, lagi jalan gitu kan, di komplek,
Ya, ada yang lagi misalnya kayak lagi jogging mau keluar apa namanya olahraga gitu ya, olahraga jogging sambil jalan gitu ya. Nah, ada kita berdua, sedangkan kita bertemu dengan sekelompok muslim yang dia lebih dari 2 orang, 3 kah, 4 kah, 5 kah, maka sebenarnya Nabi SAW siapa yang mulai salam? Yang jumlahnya sedikit. Wal qalilu 'alal katsir. Ya. Wal rakibu 'alal qa'id, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang enggak naik kendaraan. Atau wal maru 'alal qa'id, yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya. Makanya ini saya katakan tadi, kadang-kadang kalau ada satpam, ya misalnya nih lagi duduk tuh di posnya, ya kan? Kemudian apa? Kita berkendaraan, gitu kan? Kita berkendaraan, ya. Maka berdasarkan Nabi SAW, atau kita lagi nggak naik kendaraan, kita dalam posisi berdiri. Dengan Nabi SAW, kita mengucapkan salam kepada yang duduk. Ini subhanallah tentang Nabi SAW. Ya, secara rinci nanti ada di hadis berikutnya. Tapi secara umum, ya, Muslim siapapun itu Pak, bahkan disebutkan di sini, walaupun dia murtakibul kabirah, orang yang pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar, ya, tidak kafir, dia tetap Muslim. Apa kira-kira pelaku dosa besar itu? Di antara dosa besar, apa contohnya? Berzina, dosa besar enggak? Berzina. Mencuri, dosa besar enggak? Kemudian suka gosipin orang, dosa besar enggak itu? Ghibah dosa besar, Pak. Ya, Rasulullah mengumpamakannya, ya, orang yang ghibah itu, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang? Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Padahal dia adalah kondisinya sudah mayat. Kalau bahasa kita, hukum memakan daging bangkai apa hukumnya? Apa hukumnya? Makan daging bangkai haram, dan haramnya itu dosanya jatuh ke dosa besar, Pak. Makan daging bangkai nggak boleh. Terlebih kalau seandainya yang dia makan itu daging bangkai, itu daging bangkai saudaranya sendiri. Jadi ada mayat seorang muslim, lalu kita ambil dagingnya lalu kita makan. Itu dosanya 2 kali. Pertama dia makan daging bangkai, yang kedua saudaranya sendiri yang dia makan, daging saudaranya sendiri yang dia makan. Itu perumpamaan bagi orang yang menggibah. Ya. Apa itu ghibah? Kalau seandainya apa yang kau ucapkan itu adalah ada pada diri orang yang kau ceritakan, maka dia tetap itulah ghibah. Yang kalau seandainya dia dengar, dia nggak suka kalau itu kau ceritakan. Apapun itu Pak yang kita ceritakan tentang orang lain itu nggak suka. Kalau seandainya hal tersebut diceritakan ke orang pihak ketiga, maka itulah ghibah. Tapi apa yang saya ceritakan memang ada pada diri orang tersebut, yaitu lagi ghibah. Kalau seandainya apa yang kau ceritakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tidak ada pada diri orang tersebut, ya. Apa yang kau ceritakan tidak dilakukan oleh orang tersebut, ya, maka itu dosa yang besar lagi, bukan ghibah, tapi faqad bahatta, engkau telah memfitnah dia. Fitnah itu dosa lebih besar daripada sekedar ghibah. Gitu kan? Ya. Ada nggak Pak? Kadang-kadang kita ketemu sama orang tuh, pokoknya dia dikenal di komplek ini, orangnya suka ceritain orang gitu ya. Nah, ada nggak? Bahkan mungkin dari keluarga sendiri gitu kan. Ini kalau ketemu dia udah habis, semua orang diceritain sama dia. Ya. Ini pelaku dosa besar, gitu ya. Tetapi selagi dia masih muslim, kita ucapkan salam nggak?
Ada pezina lewat, kita ucapkan salam. Ada pelaku peminum khamar yang semuanya itu adalah intinya dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia dikatakan masih muslim. Nah, di sini perintahnya muslim secara umum, mau dia orang soleh maupun dia enggak orang soleh, mau dia muslim yang baik, mau dia muslim yang jahat, selagi dia masih muslim, dia memiliki hak untuk kita ucapkan salam kepadanya ketika kita ketemu sama dia. Mau status sosialnya rendah, selagi dia muslim, kita ucapkan salam sama dia. Nah, itu dia. Kan kadang-kadang kita kalau mengucapkan salam sama yang kenal aja, betul nggak? Sama yang kenal, kemudian status sosialnya lebih tinggi dari kadang-kadang kita, itu kadang-kadang yang kita ucapkan salam. Tapi kalau seandainya kita nggak kenal, ya kan? Kita tahu dia muslim, tapi karena kita nggak kenal, kita tahu dia muslim, tapi status sosialnya rendah, nggak kita ucapkan salam ke dia. Ini keliru, Pak. Muslim yang Rasul katakan di sini, jika kita engkau bertemu dengan seorang muslim bagaimanapun dia, muslim baik maupun muslim tidak baik, ya kan? Muslim soleh atau muslim toleh. Toleh itu yang jauh dari amalan soleh, berarti dekatnya sama amalan-amalan buruk, dosa besar termasuk, tetap kita ucapkan salam. Gitu dia. Ataupun status sosialnya rendah, tetap selagi dia muslim ucapkan salam. Itu hak dia. Ya. Hak seorang muslim. Itu akhlak seorang muslim. Itu perangai kepribadian seorang muslim. Gitu. Dan aneh juga kalau seandainya ada orang yang memuliakan orang non-muslim, tetapi pada muslim sendiri nggak dimuliakan. Nah, ini biasanya hanya ya manis di muka saja. Pada orang yang jauh, ya hormat. Tapi pada muslim, teman muslim sendiri nggak hormat. Ini Rasulullah SAW sangat menyayangkan kalau ada umatnya dari kalangan umat Islam, kaum muslimin ada yang seperti itu. Ya. Ini pelajaran ya bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Ya, siapapun itu Pak. Ya kan? Sekali lagi, selagi dia muslim, maka dia punya hak. Kalau kita ketemu sama dia, apa haknya? Fasallim alaihi, ucapkan assalamualaikum kepada orang tersebut. Gitu ya. Baik. Yang kedua, hak seorang muslim adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ya seorang muslim mengundangmu, ya Pak ya, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Penuhilah undangannya. Iya. Baik, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala tentang idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan undangan di sini Pak adalah undangan walimatul urus. Jadi kalau kita dapat undangan pernikahan, ya, selagi dia muslim, mau dia tetangga kita, mau dia warga kompleks sebelah, mau dia saudara kita atau bukan saudara kita, mau dia famili kita atau bukan famili kita, ketika kita dapat undangan, hukum asalnya apa? Wajib hukumnya kita memenuhi undangannya. Ya. Ya. Kenapa hukumnya diwajibkan? Disebutkan alasannya di sini. Karena memenuhi undangan itu dapat menghilangkan permusuhan. Memenuhi undangan itu bisa membersihkan hati. Dulunya mungkin ada rasa nggak suka sama dia, gitu kan? Tetapi karena kita merasa bahagia, ya, lalu kita undang dia. Nah, orang yang kita undang tersebut, ternyata memenuhi undangan kita. Akhirnya apa?
Yang dulunya pun ada rasa nggak suka sama orang tersebut menjadi suka. Senang. Kenapa? Karena panggilannya dijawab, undangannya dipenuhi. Gitu. Sebaliknya Pak, kalau seandainya ada orang yang kita sama dia itu bagus-bagus aja, nggak ada masalah, tapi kita undang, orang tersebut malah nggak datang, biasanya membuat apa? Minimal ada tanda tanya. Apa ya salah saya sama dia? Kok saya ngundang nggak dipenuhi undangan saya? Muncul rasa apa? Zon, prasangka. Ya, alhamdulillah karena prasangkanya baik. Oh mungkin dia lagi ada acara weekend sama keluarganya. Oh mungkin dia lagi istirahat. Mungkin selama ini dia sibuk dan lain sebagainya. Masalahnya kalau seandainya ada orang prasangkanya muncul prasangka buruk gitu. Ya. Apa ya salah saya sama dia? Perasaan bagus-bagus sama dia. Semenjak itu kadang-kadang gara-gara nggak memenuhi undangan, apa sikapnya udah berubah seperti itu. Yang awal mulanya nggak ada masalah, akhirnya apa? Gara-gara masalah undangan aja, jadi apa? Jadi masalah, gitu. Makanya Islam itu menutup segala hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, merusak segala hal yang mengarah pada hubungan, merusak hubungan, ya, antar sesama Muslim itu ditutup celahnya. Ya. Dan diantara hal yang sering menjadi kebiasaan umat Islam adalah apa? Mengundang orang untuk menghadiri walimatul urus. Pak, pernah ngalamin nggak waktu nikah itu ngundangnya itu berapa ribu kartu undangan, Pak? Harapannya apa? Kalau seandainya Pak ribuan undangan yang kita sebar itu ternyata jumlah yang hadir sesuai dengan kita sebar, senang nggak Pak? Senang. Tapi kalau seandainya kita mengadakan walimah, acara pernikahan, pesta pernikahan, ya kan, ngundang sampai ribuan, tapi datang cuma puluhan, sedih nggak Pak? Ya. Sedih. Udah masak banyak-banyak gitu ya, kemudian khawatir nanti menjadi omongan. Itu ya itu si fulan itu tetangga sebelah waktu ada acara walimahan yang hadir, oh ramai banget ini, tetangganya lagi sebelahnya lagi pada sampingan, masih satu kampung yang hadir cuma berapa puluhan orang, jadi omongan warga Pak. Sedih nggak tuh orang? Tapi kalau seandainya ya kita mengerti tentang hak seorang muslim, ya punya banyak alasan sih orang untuk kenapa nggak hadir di acara pernikahan ya si B, acara pernikahan si A dihadiri banyak orang satu kampung. Tapi giliran si B ngadakan acara pernikahan, walimah pesta pernikahan, kampung tersebut yang datang ke acaranya dia sedikit. Ya. Banyak alasan Pak. Kalau seandainya mereka mengerti tentang hak seorang muslim, banyak alasan. Oh dia itu pezina, gitu misalnya. Oh dia itu pemabuk. Oh dia itu pelaku dosa besar. Itu alasannya kami tidak datang ke acara walimahan dia. Saya tanya, benar nggak seperti itu Pak? Berdasarkan hadis tadi, selagi dia muslim, ya, walaupun dia pelaku dosa besar, ketika dia mengundang kita untuk menghadiri acara pernikahan, apakah pernikahan anaknya ataukah pernikahan dia sendiri, maka dia mengerti hadis ini wajib untuk datang. Yang keliru justru kalau dia mengatakan saya nggak datang karena dia pelaku dosa besar. Saya nggak datang, apalagi kalau seandainya dari status sosial, saya nggak datang karena ya kelihatannya makanannya biasa-biasa aja tuh, gitu. Ya kan? Kalau seandainya alasan nggak datang karena apa? Status sosial, urusan perut. Loh, saya hadir datang ke acara pernikahan si A karena dari jauh aja udah kelihatan tuh mewahnya tuh, apalagi dalamnya makanannya, jadi semangat kan. Acara pernikahannya si B, ya kelihatan dari jauh, ya kan, ini biasa-biasa aja. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau yang pertama tadi orang datang karena dia pelaku dosa besar, dia begini, dia begitu. Mungkin kalau dari sisi menilainya dengan perasaan, benar nggak Pak? Dibenarkan nggak alasan dia? Oh, karena dia pelaku dosa, saya nggak mungkin saya datang ke dia. Kenapa saya mau datang ke acara pernikahannya? Karena dia pelaku dosa besar. Gitu.
menurut ya kebiasaan ya di lingkungan sekitar dia nggak salah. Tapi kalau dilihat dari hadis Nabi SAW, selagi dia muslim, walaupun pelaku dosa besar, maka ketika dia mengundang wajib untuk datang. Nah, jamaah yang sangat saya muliakan. Ya. Di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sedikit menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan idza da'aka fa'jibu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. yakni idza da'a ahadukum, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idza da'a ahadukum akhahu faljibhu ursan aw nahwahu. Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, ya, hendaknya lah saudaranya tersebut memenuhi undangannya, baik undangan ursan, walimatul urus, ya, au nahwahu, atau ya selain walimatul urus. Apa Pak selain walimatul urus yang biasa sering dilakukan oleh masyarakat? Selain acara pesta pernikahan, apa lagi Pak? Pernikahan. Apa lagi Pak? Khitanan. Gitu kan? Maka berdasarkan hadis ini wajib untuk memenuhi undangannya. Kecuali Pak, kalau seandainya di dalam acaranya tersebut terdapat kemungkaran. Misalnya dalam acara tersebut ada apa? Ya, ritual-ritual kesyirikan, nggak boleh. Ya, nggak boleh mendatanginya. Hukum asalnya wajib, tapi ketika di dalam tercampur dengan kebatilan, maka gugur kewajiban kita. Di dalamnya mengandung maksiat. Ya, di dalam acara undangan tersebut ada maksiat, ya, seperti minum, di dalam acara itu ada minum khamar dan sebagainya. Ya. Jadi bedakan Pak ya antara yang mengundang kita sama acara di undangan tersebut. Ya. Yang wajib kita datangi adalah kita mendatangi undangan dia karena yang mengundang kita adalah seorang muslim. Tapi kalau seandainya di dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, ya, maka ini menjadi penghalang kita untuk mendatangi apa? Ya, undangannya tersebut. Ya. Jadi paham Pak ya? Bisa dibedakan ya, kasusnya, permasalahannya. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila seorang muslim ada yang minta engkau untuk memberikan nasihat, maka apa? Nasihatilah dirinya. Ya. Maka nasihatilah dirinya. Bagaimana misalnya ada seorang tokoh masyarakat, ya, di masyarakat tertentu ada permasalahan, apakah permasalahan rumah tangga, apakah permasalahan dengan warga, lalu kemudian tokoh masyarakat tersebut diminta untuk apa? Ya, menjadi penengah untuk memberikan nasihat kepada warga yang bermasalah, untuk memberikan nasihat misalnya pada hubungan masalah dengan keluarga antara suami istri gitu ya, diminta untuk ada orang pihak ketiga yang untuk bisa mendamaikan antara suami istri. Maka wajib tokoh masyarakat, orang yang diminta nasihatnya untuk memenuhinya. Itu Pak. Ya, idza tansahaka fansahu. Apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat, menyampaikan nasihat, maka sampaikan nasihat itu. Ini wajib hak seorang muslim, gitu ya, hak seorang muslim. Karena berkaitan dengan apa? Rohaninya, Pak. Ya, karena berkaitan dengan rohani. Kalau dalam masalah urusan fisik, jasmani saja, Islam benar-benar memperhatikan, gitu ya. Ya. Apalagi yang sifatnya rohani. Ya. Ada orang yang dia kesehariannya itu dikenal adalah orang yang pelaku dosa besar, perangainya kesehariannya memang jauh dari masjid, tapi tiba-tiba dia kepingin ke masjid, kepingin sholat, tiba-tiba dia kepingin duduk dalam majlis ilmu, maka jangan dilihat sinis, jangan malah direndahkan lah. Ya, ini orang masuk ke dalam hadis idza tansahaka fansahu. Dia kepingin mendapatkan nasihat, maka wajib bagi orang yang ada di sekitarnya
untuk bisa memberikan dia kesempatan untuk menerima mendapatkan nasihat tersebut. Selanjutnya Pak, wa idza aqasa fahamidallaha fashammithu. Ini sering Pak. Kalau seandainya ada seorang muslim bersin, ya. Kemudian setelah bersin orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi orang yang dengar itu mengucapkan apa? Fashammithu. Artinya mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Kalau ucapan salam, ada yang mengucapkan salam sama kita, ya, dan kita bersama rombongan, berdua atau bertiga atau berempat, maka cukup mewakili saja untuk menjawab salam orang yang memberikan salam sama kita. Ya. Seperti misalnya saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua bapak mengucapkan salam atau hanya diwakilkan oleh satu orang saja itu sudah cukup. Tapi kalau bersin, saya bisa bersin. Saya bersin. Haji gitu kan. Alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Bapak dengar tak? Semua yang hadir dengar tak? Maka wajib hukumnya yang mendengar si orang peserta dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan apa? Yarhamukallah. Beda hukum tadi ya antara menjawab salam. Dalam hadis sebutkan ya cukup satu orang mewakili. Tapi dalam masalah bersin semuanya wajib hukumnya mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, kalau katanya saya dengar orang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, ya yarhamukallah. Yang kita ucapkan doakan yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Karena seperti hadis idza atosa fahamidallah. Ada orang yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kemudian Pak, wa idza marida fa'udhu. Ada seorang muslim yang sakit, ini juga sering ya terluput dari kita semua. Tetangga kita sakit, ada warga kita yang sakit. Maka hendaknya apa? Fa'udhu, maka jenguklah saudara. Jenguklah saudara kita. Dan ini masya Allah, alhamdulillah masih bertahan di daerah desa-desa ya. Bahkan sampai datang ke rumah sakit itu sampai pakai truk, gitu ya, pakai pickup, gitu ya, untuk menjenguk. Ya. Baik, pemandangan seperti itu ya hendaknya juga dibawa ke lingkungan kota. Ya. Cukuplah hadis Nabi SAW menjadi nasihat bagi kita semuanya. Jangan sampai keberadaan kita di komplek, ya, jangan sampai tempat-tempat kita di komplek ini ya rata-rata kan pakai gerbang-gerbang semua Pak ya. Ya, pakai gerbang semua, jadi interaksinya juga jarang seperti itu. Tetap kalau ada yang sakit maka apa? Fa'aduhu, ya, jenguklah. Baik. Bahkan walaupun misalnya orang tersebut adalah orang non-muslim, ya, orang non-muslim. Nah, bagaimana Nabi SAW menjenguk paman Nabi beliau dengan Abu Talib, ya, dia belum masuk Islam sampai ayat-ayatnya qadarullah, ya, juga tidak masuk Islam. Nah, terakhir Pak, wa idza mata fatba'hu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang dia meninggal dunia, maka kewajiban muslim yang lain untuk mengiringi jenazahnya. Mengiringi jenazahnya. Ini juga banyak yang terluput dari kita. Rata-rata orang kalau ada yang meninggal itu hanya takziah saja, ya, takziah saja. Padahal Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim itu bukan hanya kita datang untuk menyampaikan bela sungkawa saja, tidak, tetapi ya bahkan sampai mengiringi jenazahnya, mau dibawa ke pemakaman, ya, maka hendaknya seorang muslim itu mengiringi jenazah. Bahkan ada keutamaan yang luar biasa. Barang siapa yang ikut mengiringi jenazah seorang muslim sampai menyolatkan, maka dia mendapat pahala 1 qiraat.
1 kilo itu pahalanya sama dengan seberat atau sebesar gunung Uhud. Jarang-jarang dapat pahala sebesar itu. Kalau mau dapat pahala sebesar itu, maka sholatkan irimilah jenazah sampai dia sholat, sampai menyolatkan jenazah. Bagi mereka yang menyolatkan jenazah plus mengantarnya sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 kilo. Mendapatkan 2 kilo. Pahala 2 kilo. Sangat disayangkan kalau seandainya ya kita jarang mengiringi jenazah seorang muslim, ternyata kita malah melakukan perbuatan ya, yang mana dengan perbuatan tersebut mengurangi pahala kita sebanyak 1 kilo per harinya. Perbuatan apa itu? Memelihara anjing. Orang memelihara anjing di rumahnya, bukan anjing buruan, bukan anjing anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk menjaga kebun, ya. Atau bahasa kita sekarang gampangnya anjing-anjing untuk peliharaan di rumah karena lucu dan lain sebagainya, ya. Itu menghilangkan pahala per harinya 1 kilo. Gitu. Pahala kita sudah beribadah nih, beramal, ya gara-gara kita melihara anjing, itu apa? Hilang pahala 1 kilo per hari, Pak. Bayangin. Kalau misalnya mau ngimbangin supaya apa? Ya, supaya pahala satu kilonya hilang, kemudian kita buat lagi amalan yang dengannya kita dapat pahala 1 kilo, yaitu apa? Menyolatkan jenazah. Ada kerjaan nggak tuh? Setiap hari kita nyari jenazah mana kita sholatin. Kenapa? Untuk ngimbangin kita melihara anjing di rumah. Imam Syafi'i berpendapat diantaranya yang dibolehkan adalah memelihara anjing untuk jaga rumah. Kalau jaga rumah nggak ada masalah. Kenapa? Karena beliau mengkiaskan ya anjing yang dibolehkan dalam hadis Nabi SAW itu memelihara kebun, memelihara ternak. Karena intinya adalah kebun adalah harta, ternak adalah harta. Ya, maka harta di rumah itu juga berhak untuk dijaga. Jadi kalau kita memelihara anjing tapi tujuan untuk menjaga harta kita di rumah, kata Imam Syafi'i, pendapat beliau itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah bukan untuk jaga rumah, tapi untuk lucu-lucuan aja. Ada seperti itu, waliyadzubillah. Nah, sayang Pak, udahlah kita jarang-jarang nyolatin jenazah umat Islam, kaum muslimin, malah ya harapan kita dapat 1 kilo pahala. Ya 1 kilo itu berapa besar Pak pahalanya Pak? Gunung Uhud besar Pak, Gunung Uhud itu luar biasa. Ya, malah kita dapat pengurangan pahala sebesar itu. Hanya perlu diperhatikan. Baik, saya kira saya cukupkan karena sudah 1 jam lebih. Satu hadis ya kan itu 1 jam penjelasan. Sebenarnya banyak sekali Pak rinciannya, tapi waktu yang sangat singkat sekali. Saya kira insya Allah sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi tentunya bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bukan hanya sekedar menambah wawasan, tetapi hendaknya kita jadikan itu sebagai pedoman kita dalam berinteraksi baik kepada keluarga kita maupun kepada tetangga kita ataupun orang-orang sekitar kita yang ada di komplek ini maupun di luar komplek. Demikian saya kira yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan apakah berkaitan dengan materi atau di luar materi. Semoga Allah mudahkan saya untuk bisa menjawab. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Yang insya Allah kita mulai dengan pertanyaan dari diskusi dulu ya Pak. Diskusi dulu ada diskusi Pak. Enggak, ada diskusi di mana? Jadi ya pertanyaan pertama ya. Apakah
di saat diundang, tapi tidak hadir saat hari hanya, tetapi kita ganti pada hari yang lain dengan hadir ke rumahnya. Jadi dia mengganti. Ya. Nah, itu masalah teknis. Intinya adalah seorang Muslim yang mengundang, ya, ketika undangannya dipenuhi, maka itu membuat Muslim menjadi senang. Ketika seorang Muslim menjadi senang, akan muncul rasa cinta. Ya. Mungkin dulunya nggak suka menjadi suka, gitu ya. Kemudian mungkin dulunya ada permusuhan menjadi perbaikan. Ya. Seperti itu. Itu tujuan dalam Islam, agar yang rusak menjadi baik, ya, yang baik menjadi lebih baik. Itu tujuan. Sehingga kalau seandainya dia diundang misalnya hari Ahad, ternyata dia nggak bisa datang, ya kan? Kemudian bisa datang hari Senin, ya sudah. Intinya adalah memenuhi apa? Undangannya. Karena sekali lagi ini sebab diantara kenapa kita disuruh hadir itu memutus, ya, celah ada munculnya prasangka. Misalnya hari Sabtu diundang, dia nggak hadir. Kadang-kadang tuh orangnya, ini yang saya undang adalah orang yang selama ini teman baik saya, gitu kan. Orang yang saya undang selama ini adalah orang yang saya kenal. Kok nggak datang dia di acara walimahan saya? Kok nggak datang di acara spesial saya ini? Dia kan muncul prasangka-prasangka. Ketika dia datang di hari Ahad, maka hilanglah prasangka itu. Ya, jadi nggak ada masalah mau dia hari Sabtu, mau dia hari Ahad. Ya. Ketika memang dia diundang dan tujuan dari undangan adalah menjawab undangannya, maka itu sudah dikatakan apa? Memenuhi hak seorang Muslim. Adapun mau hari apapun itu hanya strategis. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, pertanyaan kedua, Bismillah. Ustaz, ketika umat manusia diusir dari telaga Rasulullah SAW, apakah masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga? Ya. Baik. Ketika terusir dari telaga Nabi SAW, apakah masih kesempatan masuk surga? Iya. Baik. Iya. Hanya saja di antara Nabi Muhammad SAW ada yang dia masuk surga langsung, ya, tanpa hisab tanpa adab, yang jumlahnya itu 70.000 orang. 70.000 orang dari Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Dan riwayat lain di setiap 1.000, ya, ada 70.000. Ditambah lagi di tempatnya dilakukan jadi 4.900.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Jadi nggak ada penghisaban. Ada yang masuk surga melalui hisab, ya. Ada yang masuk surga tapi dihisab dulu. Nah, setelah dihisab, di mizan hari ditimbangnya amal perbuatan, amal kebaikannya lebih berat, amal buruknya ringan. Nah, ini sudah otomatis. Bahwa fi isyatir radiyah, ini surga, gitu ya. Ada yang ketika ditimbang balance, baik sama buruknya balance, gitu kan? Nah, orang seperti ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga juga. Ya. Ada yang umat Nabi Muhammad ketika ditimbang amal perbuatannya, amal dosanya, amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka ini hukum asalnya, ya, dia masuk ke mana? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang amal kebaikannya ringan berarti yang berat amal buruknya, maka dia kembalikan al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu kan apa itu al-hawiyah? Narun hamiyah. Dari Allah yang menyala-nyala. Gitu kan? Bahkan ada juga yang seharusnya dia masuk neraka karena ditimbang tadi, tapi ada syafaat. Akhirnya apa? Dosanya tadi, ya, seharusnya lebih berat dosanya karena dapat syafaat, akhirnya menjadi ringan dosanya. Ditimbang lagi amal baik yang lebih berat, surga. Ada yang memang dia sudah ditimbang amal buruknya lebih berat, terus gak ada juga kasih syafaat sama dia. Makanya apa? Di neraka dulu, dihukum dulu sesuai dengan, ya, dosa yang dia lakukan. Diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya, sudah bersih dosanya, baru masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu semuanya masuk surga. Cuma tadi tingkatan-tingkatannya, ya kan? Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang melalui hisab, ya, kemudian baru masuk surga. Ada yang ditimbang dulu, ya, kemudian apa? Balance amal baik amal buruknya, Allah berikan rahmat, masuk surga. Ada yang amal dosanya lebih banyak, tapi kemudian dapat syafaat, masuk surga. Ada yang dosanya lebih besar, tapi nggak dapat syafaat, nggak ada yang berikan syafaat ke dia. Ya. Biasanya syafaat yang diberikan kepada orang sehari menuju neraka itu diantaranya apa? Al-Quran. Dulu selama dia memang pelaku dosa, tapi banyak baca Quran, misalnya. Atau dia memiliki anak ya dari ahli Quran, atau dia memiliki anak yang sering mendoakan dia dan lain sebagainya, banyak sebab ya disebutkan. Baik. Nah, tapi ada juga yang mereka umat Muhammad yang dicuci dulu, dosanya itu dibersihkan dulu, setelah itu baru dia masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat Muhammad yang kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka adalah apa? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahli kitab dari kalangan musyrikin, orang kafir, ya, mereka di neraka jahanam khalidina fiha abada. Mereka itu neraka jahanam selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum syarrul khairul bariyah. Jazaohum rabbil jannati 'ala tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radwan. Dari kalimat khasyah Allah. Intinya seorang mukmin umat Nabi Muhammad SAW selagi masih ada keimanan dalam hati dia, nah itu akan masuk surga walaupun tadi saya sebutkan rinciannya. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan undangan, apa yang kita lakukan jika yang mengundang dan yang diundang tidak saling kenal? Apakah kita wajib datang? Tidak saling kenal. Antara yang mengundang dan yang diundang. Ya, berdasarkan hadis tadi di awal, hakul muslim alal muslim. Yang penting yang mengundang adalah seorang muslim, ya kan? Dia wajib untuk memenuhi undangan dia. Oh ya, selagi muslim diundang. Muslim itu kan ada yang kita kenal dengan yang kita kenal, ya. Bahkan kita kenal dia itu adalah pelaku maksiat, ya. Tapi dia selagi muslim, wajib memenuhi undangannya. Selagi yang mengundang kita seorang muslim, wajib memenuhi undangannya. Baik. Berikutnya, apa hukumnya datang pada acara pernikahan yang ada acara dalamnya yang mengumbar aurat? Iya, tadi saya katakan, kalau di dalamnya itu nanti ada mengumbar aurat, ya, ada biduan wanitanya itu mengumbar aurat, ya, menampakkan bentukan badannya dan lain sebagainya, ya, musik-musik yang menggambarkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi penghalang seorang untuk bisa hadir ke acara walimahnya. Ya, tapi tadi bisa itu teknis ya. Ya, bisa dialihkan ke hari lain. Atau kita lihat kayaknya nih maksiatnya biasanya munculnya pada saat jam sekian. Ya, biasanya biduannya datangnya jam 10 atau diundangnya itu bayarannya itu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Ya udah, kita datangnya jam 9 atau kita datangnya jam 4 sore. Ketika nggak ada maksiatnya, gitu aja. Itu masalah teknis begitu ya kan? Nah, jadi datangi tempat walimahan ketika kemaksiatan yang ada di acara tersebut itu sudah nggak ada. Ya. Karena intinya adalah menghadiri undangan adalah kita hadir. Masalah hadirnya di hari H atau sebelum hari H atau setelah hari H, yang penting kita memenuhi undangan seorang muslim, seperti itu, gitu ya. Nah, jangan seandainya nggak bisa di hari itu karena alasan mengumbar aurat, karena ada acara yang ada kemungkaran kemaksiatan dalam acara tersebut, jadi makanya saya nggak datang. Ya, betul alasannya. Tetapi kan bukan setiap hari kan, sampai 24 jam, ya. Atau ada mungkin yang buat acara pesta pernikahan sampai 3 hari 3 malam gitu kan. Ya udah datang di hari keempat. Gitu. Bisa dipahami. Intinya adalah memenuhi undangan
seorang muslim. Adapun yang lain itu adalah hanya teknis saja. Pertanyaan berikutnya, ketika difitnah oleh orang lain, lalu kita curhat kepada teman kita, apakah itu termasuk ghibah? Dan mohon penjelasannya terkait dengan julid, hukumnya bagaimana? Julid. Pertama, dia difitnah terus curhat dengan temannya, apakah itu termasuk ghibah? Curhatnya termasuk ghibah. Terus yang kedua, apa hukum tentang julid? Julid itu apa? Judes atau cerewet atau judes ya? Nyinyir. Baik, ada yang dikecualikan dalam masalah riba. Ya. Ada, jadi nggak setiap menceritakan keburukan orang lain itu dikatakan riba. Hukum asalnya menceritakan keburukan orang atau menceritakan sesuatu yang kalau orangnya dengar dia nggak suka diceritain, itu hukum asalnya riba. Tapi ada pengecualiannya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala di antaranya adalah dalam rangka untuk mendapatkan nasihat. Ya. Orang yang kita ceritakan curhatan kita itu bisa berikan nasihat kepada kita. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabiah yang dilamar oleh dua orang. Ya, artinya dia bingung pilih yang mana. Seperti itu. Bagaimana pendapat tentang si fulan? Kata Rasulullah, si fulan itu orangnya suka mukul. Ya. Kalau si fulan bagaimana ya Rasulullah? Oh, si fulan itu orangnya miskin, tidak punya apa-apa. Maka kalau tujuannya adalah minta pendapat agar bisa memilih mana yang terbaik bagi kehidupan dia, dimintai nasihatnya, kadang masalah itu kan riba. Tapi kalau seandainya orang diajak itu malah makin kebos-kebosin, oh iya, saya juga dulu gitu-gitu. Yang akhirnya dia nggak tahu, dia cuma tahu satu keburukannya, melalui dia malah ada tambah dua keburukan orang seperti ketahuan, ya kan? Nah ini seperti malah ghibah campur ghibah, ya kan? Seperti itu. Ya, ada masalah tadi nyinyir, ya kebanyakan nyinyir kan konotasinya negatif, betul tidak? Bukan solusi yang diberikan oleh nyinyir itu. Kalau nyinyirnya di situ ada solusi dan tempatnya benar, nggak ada masalah. Tempatnya benar, nggak ada masalah. Sebagaimana contohnya kalau ingin menasihati pemerintah, pemerintah memiliki kebijakan yang tidak mendukung masyarakat, tapi dinyinyirin misalnya di tempat-tempat yang tidak ada faedah. Seperti itu. Seharusnya dia sendiri bernasihat langsung kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak yang memang diharapkan bisa memberikan nasihat kepada pemerintah. Demikian. Sama, itu lingkungan negara ya, pemerintah. Sama juga dengan misalnya dalam kecil, keluarga gitu, atau lingkungan yang lebih luas lagi keluarga itu masyarakat kita di komplek ini, gitu kan. Nah, maka nggak semua orang kita ceritakan masalah kita. Nggak semua orang kita ceritakan kejelekan orang pada diri kita, pada setiap orang kan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tujuannya adalah kita meminta nasihat dari dia, minta pendapatnya bagaimana, yang itu menghasilkan solusi, sifatnya solutif, ya, ada solusinya. Bukan malah mungkin memperbesar ya masalah, ya, atau malah memperbesar api yang sudah menyala gitu. Udahlah api menyala, mungkin siram bensin gitu kan. Ya, jadi Ibu, demikian penjelasan dari saya tahu bahwasanya nggak semua orang kita ceritakan itu, yang mana kalau cerita tersebut didengar oleh dia nggak suka, ya diceritakan itu riba, walaupun asalnya riba, tapi ada pengecualiannya. Bagaimana saya sebutkan tadi. Apa intinya? Tujuan adalah minta nasihat, minta pendapat, bukan semakin memperbesar masalah atau makin menambah jumlah keburukan yang didapat dari orang yang diceritakan. Intinya adalah menjatuhkan kehormatan, nggak boleh Pak, sebenarnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali materi kita tentang kita jadi di malam. Hari ini saya mengikuti pembahasan dari awal, namun saya tidak mendapatkan informasi tentang dari yang menyusun kita duduk malam itu Imam Al-Qur'an. Dimana kalau dalam pembahasan kita kuning awalnya kan grafis itu, jadi biar kita mencintai kan kita harus kenal dulu seperti seperti dalam kita kan menyampaikan pembahasan hadis tentang fikih, di mana kan ada 19 bab yang terakhir itu tentang ada pensopanan yang sekarang dibahas syarahnya, penjelasannya dari Syekh Hadis Abdullah bin Baz. Nah di sini juga saya juga ingin juga akan menerima juga mengetahui bagaimana dari Syekh Hadis Abdullah bin Baz sendiri, dimana kan kalau tadi kita tahu ya, tentang para ulama kan mencintai beliau dan mengikutinya dari mulai bahkan beliaunya, kemudian masalah kita yang sampai yang dipegangnya seperti itu, sehingga kita mengenal ya, dari sumber-sumbernya. Dan itu dari Al-Hafiz Al-Qurani, kemudian Syekh Hadis Abdullah bin Baz. Kemudian yang kedua tentang hadis Sahih Muslim dengan sunnah ini. Yang pertama tadi kan yaitu tentang apabila kita bertemu, ya, kita ucapkan salam. Kalau kita melihat dari saudara-saudara kita, yang mungkin yang kita ketahui juga mengikuti kajian seperti ini secara umum lah, yang memang fokus dalam hal kita untuk berbagi diri dalam meningkatkan kefahaman agama, bahwa ya, pada kalanya kita menganggap orang lain itu ya tidak seantar dengan kita, sehingga kadang kita lewat ya seperti memakai termasuk sudah jadi lurus saja jalan seperti itu, nggak mengetahui kanan kiri ada siapa. Bahkan kalau ya disampaikan itu kan kita menyampaikan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal seperti itu. Maka bisa juga menyampaikan salam kepada orang yang tiba-tiba kita ketahui orang muslim gitu. Nah, jadi bagaimana ya, kita sebagai muslim ya yang berusaha untuk memperbaiki diri ya bisa menggunakan dari hadis ini. Kita menyampaikan salam ya tanpa ada ego. Kalau kita lihat kan ya bukan hanya di luar ya, mungkin di dalam konteks kita ya saat ini ada yang lewat aja gitu. Kalau kita kenal begitu. Kalau mungkin kenal seperti itu ya, kalau kenal. Kalau yang mau muncul kan paling kan dia menyampaikan salam pada yang motor seperti itu. Kalau yang naik motor menyampaikan salam pada yang jalan kaki seperti itu. Kemudian yang kedua ya tentang dimana kalau seandainya kita diundang ya, maka wajib untuk menghadiri. Tadi katakan kalau ada pembukaan seperti apa namanya musik ya yang menghadiri 9 kali kita Allah SWT, maka misalkan kita datangnya tidak pada saat yang saat itu musik itu ditampilkan gitu. Ini kan intinya adalah selain musik ya. Kalau kita lihat di lingkungan kita di desa ini ya ada juga orang kita yang dalam musik gitu saja. Kita mungkin karena merasa risih saja, kemudian kita menegur. Kadang-kala ya, kita menegurnya mungkin karena saking ibaratnya kesel saja, langsung bangunannya makin nggak ada musik gitu kan, seperti itu kan. Nah, kemudian ada juga ya mungkin
yang sering apa namanya dalam musik mungkin apa namanya ada tetangga kita juga ya yang merasa risih ya setiap kali jadi rumahnya gitu nyadari seperti itu ya kadang-kadang ya, ini juga menjadi gap ya, batas antara tetangga dengan tetangga lain ya, memang tidak langsung tetapi secara apa namanya suatu perbuatan sudah nyata. Nah ini bagaimana caranya? Kemudian yang hadis yang kelima yang saya sampaikan, yang saya tanyakan itu di mana kalau seandainya ada yang sakit maka kita jenguk. Kadang-kadang kita lihat kaum muslim ya, ini pilih-pilih saja. Jadi kalau yang sepaham dengan dia, itu yang disampaikan oleh sakit orang seperti itu. Kemudian kalau kita sepaham dengan dia, ya, kadang dihaji aja gitu. Kenal, orang kenal. Nah, ini kan sama muslim, jelas seperti itu. Ya haknya sama kan ada saya. Nah, dia didoakan sakit, dia jenguk, ya seperti itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan semuanya. Dan nanti menanyakan bagaimana bisa kita selama saya mengaplikasikan hadis dari sini. Pertama tiga yang saya tanyakan tadi tentang salam, kemudian tentang bagaimana tadi intinya dalam kemaksiatan, ya kita menunjuknya. Dalam surah An-Nahl ayat 25 dapat untuk ila sabil mujrimin ma'ruf untuk hasanah wa alhamdulillahi ahsan. Nah, itu kan jelas saja. Jadi kita perlu manusia di dalam Tuhan kita ada hikmah, itu cara yang baik. Dan cara yang baik bagaimana kita bisa paling tidak yang menyampaikan dengan tidak menyinggung perasaan ya, dan mau kekerasan ya, dengan perkataan yang baik. Dan ini yang ingin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar iman kita itu bukan hanya dari lisan saja, bukan hanya dari kita melaksanakan ibadah ya fardu saja dilakukan dengan makhluk kita ya. Tapi kalau makhluk juga ya amalan itu menjadi baik sesuai dengan apa yang Imam Rasulullah sampaikan bahwa kita sudah paham tentang ya, kita harus sedikit ya dari mulai awal kemudian apa namanya sholat ya kemudian terusnya kan sampai terakhir bahkan itu berbeda ada kesopanan. Nah ini kan otomatis sesuatu yang paling penting kita apa namanya laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya dan juga tanggapan dari Salim dari hadirin. Tadi tentang kenapa tidak diinformasikan tentang detail ya penulis dari kitab kajian ini ya, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, karena waktu yang sangat singkat. Karena bagi saya pribadi dengan waktu yang sangat singkat memilih al-ham minatah. Penting memang menyampaikan biografi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau tanya waktu tadi sampai 2 jam, mungkin bisa 30 menit kita bahas tentang secara rinci mengenal dengan detail siapa itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan singkat saja. Jadi biar jelas kita harus mengenal juga siapa beliau. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kalau memang saya sampaikan nanti insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya. Karena hadis yang saya persiapkan materinya ini itu sangat banyak, ada 6 pembahasan. Kecuali kalau seandainya hadisnya itu misalnya kayak di hadis berikutnya ya, itu apa hadis kedua ya. Ya, itu tentang satu pembahasan aja. Hendaknya seorang itu dalam masalah dunia dia melihat ke bawah, atau masalah agama dia melihat ke atas. Nah kalau seperti itu kan mungkin pembahasannya cukup mungkin 30 menit, sisanya tanya jawab. Adapun sekarang ini pembahasan kita 6. Iya.
tentang 6 hak seorang muslim. Itu pertimbangan saya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang ingin dijelaskan tentang detail Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, insyaallah kesempatan berikutnya. Ada kesempatan sekarang saya nggak punya waktu karena pada maghrib saya ada jadwal lagi. Mohon maaf ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan berikutnya dijelaskan secara detail biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian yang tadi pertanyaan berikutnya adalah apa tadi? Tentang mengucapkan salam. Ya, sudah secara umum tadi 3 pertanyaan yang disampaikan adalah siapapun yang hadir di tempat yang mulia ini, apakah saya sebagai materi atau jamaah yang mendengarkan kajian ini itu menjadi tertarik bagi kita, motivasi bagi kita. Yang kalau selama ini sudah kita amalkan 6 hak ini, 6 hak seorang muslim, maka dengan ada hadis ini motivasi kita untuk apa? Untuk istiqomah dengan kebaikan tersebut. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Adapun yang selama ini saya atau jamaah kayaknya 6 dari 6 tadi kayaknya cuma 1 deh yang kita amalin baru misalnya. Kayaknya baru 2 deh. Kayaknya walaupun sudah kita amalkan 1, kayaknya belum sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana penjelasan tadi. Makanya menjadi tarhib. Tarhib ini menjadi apa istilahnya kayak cambukan bagi kita. Ya. Bahwasanya ternyata saya selama ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi, menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang muslim yang akhlak yang baik, kan gitu Pak. Dari 6 tadi kalau kita menilai, wah saya kayak cuma 1 aja nih baru ngamalin kan gitu. Wah kayaknya saya ternyata baru ngamalin yang 1 itu pun juga mesti milih-milih kayak salam tadi kan, mesti milih-milih gitu kan. Kemudian salah dalam memahami. Saya kira dengan cukup beralasan karena ada perkara munkar, misalnya dia mengharamkan, bagi dia pendapatnya mengharamkan musik, akhirnya dia nggak mau datang ke undangan saudaranya muslim seperti itu, dan seterusnya nggak datang. Padahal hari itu mungkin ada perbuatan maksiatnya, hari itu mungkin ada yang perkara munkar yang menurut dia itu kemungkaran, kan besoknya nggak ada lagi, udah datangnya hari esok. Gitu. Jadi kan jadi introspeksi bagi diri kita semuanya. Bahkan saya juga ya dari penyampaian dari 6 hak seorang muslim tadi, semua kita yang hadir pada ini, ya siapapun dia, kapanpun dan dimanapun hendaknya menjadi targhib dan tarhib bagi kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Seperti itu. Adapun tadi masalah mengingkari kemungkaran, sebagaimana disampaikan tadi, untuk ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati hiya ahsan. Ya, itu diantara adab dalam berdakwah. Ya. Kalau kita mengingkari kemungkaran itu juga ada adabnya. Bagaimana hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kalau kita melihat menurut kita ada suatu kemungkaran, misalnya tadi nggak nyaman dengan tetangga yang selalu nyetel musik, ya seperti itu, atau dia punya acara walimahan, pesta pernikahan, musiknya keras banget gitu kan. Nah, tentunya kemungkaran yang dia melihat itu seperti itu ada adabnya. Ya, pertama, kalau seandainya dia memiliki power di komplek tersebut atau di kampung tersebut, maka hendaknya langsung dia mengubahnya dengan power dia. Ya. Seorang RT atau seorang lurah ya, maka dia langsung mengatakan itu tolong, ya, langsung dia ingkari kemungkaran tersebut. Dikecilkan orangnya, mengganggu tetangga yang lain, nah, seperti itu. Sehingga langsung orang karena melihat, oh dia itu Pak RT, oh dia ini orang tokoh masyarakat di sini, dia memiliki power, pengaruh yang besar di lingkungan tersebut. Maka lisan, biadi, mencari kemungkaran dengan tangannya, langsung berubah, bisa masalah. Cuma kadang-kadang kita bukan RT, bukan tokoh masyarakat, kita adalah warga biasa di komplek atau di kampung tersebut. Maka cara mengingkarinya bukan dengan biadi, bukan dengan tangan,
Tetapi bukan dengan kekuatan. Dan karena kita nggak punya kekuatan, akhirnya dengan habil lisan nih, dengan lisannya. Itu pun caranya juga bukan dengan terang-terangan, ya, bukan dengan di hadapan orang-orang. Mungkin dia sampaikan, dia ketuk pintu, assalamualaikum, dia samperin sahibul walimah yang memiliki acara, Pak, mohon maaf, musiknya terlalu keras, mengganggu tetangga, seperti itu. Jadi dengan lisan, seperti itu, ya kan? Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau seandainya dia juga nggak pandai ngomong, ya nggak bisa menyampaikan teguran, karena tipe dia adalah tipe pemarah. Kalau seandainya dia nanti menegur, nanti malah muncul amarahnya, kemudian nanti terjadi yang tidak diinginkan. Ya udah, tahan aja. Ya, ingkari kemungkaran dengan hatinya, seperti itu. Ya, jadi ini bagaimana disampaikan tadi, tentunya mengingkari kemungkaran itu juga ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau dia memiliki kekuatan, maka dia ingkari dengan tangannya kekuatannya tersebut. Kalau dia punya pengaruh yang besar di masyarakat, di lingkungannya, maka dia ingkari kemungkaran dengan tangannya tersebut. Kalau sampai tidak memiliki kekuatan, tidak punya pengaruh, maka dengan lisan. Itu pun dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, bukan dengan cara mempermalukan orang tersebut. Ya, datangi dia secara diam-diam, ya secara berdua, dan nasihati dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ini nggak mampu, khawatir kalau seandainya nanti sampaikan dengan lisan, tapi kemudian tiba-tiba yang disampaikan malah kadang-kadang lebih frontal lagi, kan dia sifatnya bawaannya temperament, akhirnya itu jadi adu mulut, bahkan mungkin adu fisik, waliyadzubillah. Maka kalau seperti itu, mendingan ingkari kemungkaran dengan hati, seperti itu. Dan sambil berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk dimudahkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, tidak sampai menyakiti tetangganya, apakah dengan fisik atau dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Baik, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Seperti itu. Baik. Saya kira apa yang disampaikan cukup ya. Intinya adalah siapapun kita yang hadir di sini, ketika kita mendengarkan hadis Nabi SAW, maka akan jadi tarhib bagi kita, motivasi bagi kita, dan juga tarhib menjadi teguran bagi kita, ya, yang semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kira cukup. Gimana? Iya, Pak maksudnya dia membenci kemungkaran tersebut dalam hati dia. Ketika kita melihat kemungkaran, jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Minimal itu ada kemungkaran di hati kita, atau mengingkarinya dalam hati kita. Nggak suka dengan kemungkaran tersebut. Karena apabila seorang nggak ada pengingkaran dalam hatinya, nggak biasa, kata Rasulullah, mengingkari dalam hatinya itu af'aful iman yang paling lemah. Apalagi kalau tadi nggak mengingkari kemungkaran itu nggak ada, biasalah, gitu. Karena tidak ada, biarin aja lah, biasalah, gitu. Nah ini dikhawatirkan, ya, keimanannya dalam kondisi keimanan yang paling rendah, paling lemah. Makanya seorang muslim itu ketika melihat kemungkaran, ingkarilah minimal dengan hatinya. Ingkari dengan hatinya. Gitu. Karena khawatir kalau seandainya dia, tadi saya katakan, mengingkari dengan lisan, malah terjadi mudarat yang lebih besar. Terjadi mudarat yang lebih besar, ya, karena memang bukan pada tempatnya, atau mungkin karena waktunya nggak sesuai. Karena bagaimana kita mendengarkan tadi tentang ayat udu ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu adalah sesuai dengan tempatnya dan adil lah, ya, sesuai pada tempatnya, seperti itu. Tidak melebihi dari apa yang telah digariskan dalam agama. Baik. Mohon maaf saya harus izin, ada agenda lagi pada menteri bersama saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan belum saya jawab. Semoga Allah mudahkan bisa kita jawab di pertemuan berikutnya.
Barakallahu fikum. Sekali lagi, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan mungkin dari kami dari syaitan, Allah rasanya berlepas diri dan kami bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Naqati kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.